Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu claim of truth dan claim of salvation, atau dapat kita artikan sebagai klaim kebenaran dan klaim keselamatan. Kedua persoalan ini merupakan persoalan yang sangat mendasar yang seringkali terjadi di tengah-tengah kehidupan sosial bermasyarakat kita, yang seringkali menuai kontroversi dalam diskursus pluralisme. Claim of truth dapat kita artikan sebagai pengakuan terhadap kebenaran yang diyakini oleh kelompok-kelompok ataupun agama-agama yang lain. Claim of truth pada titik yang ekstrim akan sampai pada pemahaman paralelisme yang menganggap bahwa kebenaran semua agama itu adalah sama. Meskipun demikian, John Hick memberikan pernyataan atau menyebut jenis pluralisme ini dengan istilah epistemological religious pluralism, atau secara sederhana berarti klaim kebenaran. John Hick beranggapan bahwa pengikut agama-agama di dunia memiliki kedudukan yang sama menurut justifikasi religius mereka. Dengan kata lain, secara epistemologis tidak ada satupun agama yang paling berhak untuk mengklaim dirinya yang paling benar atau mengklaim dirinya memiliki kebenaran tunggal serta menafikan kebenaran-kebenaran dari ajaran ataupun agama-agama yang lain. Sedangkan claim of salvation adalah pengakuan atas terbukanya pintu-pintu keselamatan eskatologis bagi penganut ajaran-ajaran ataupun agama-agama yang lain. Jalaluddin Rahmat memberikan definisi generik dari pluralisme ada pada claim of salvation. Menurutnya, kita perlu meyakini umat agama lain juga berhak untuk mendapatkan keselamatan eskatologisnya masing-masing. Persoalan filosofis yang kemudian muncul adalah apakah antara kedua klaim tersebut merupakan dua hal yang terpisah. Dalam artian, kita mengakui terbukanya pintu keselamatan bagi pemeluk agama lain ataupun ajaran-ajaran lain, atau di satu sisi kita menolak kebenaran ajaran agama tersebut, atau kedua klaim tersebut merupakan dua hal yang berjalin bersamaan, sehingga masing-masing dari klaim tersebut meniscayakan satu sama lain. Secara ontologis, kebenaran bukanlah realitas yang dipandang oleh seperti kacamata kuda, atau kita hanya memandangnya dengan hitam putih ataupun salah benar, melainkan kita harus beralih kepada pandangan filsafat yang menganggap bahwa kebenaran merupakan realitas yang bergradasi sesuai dengan tingkat intensitasnya. Demikian pula kebenaran agama yang pemahaman agama masing-masing memiliki perbedaan intensitas kebenarannya masing-masing, tergantung pada kualitas spiritual ajaran dan penganut ajaran tersebut. Jadi secara rasional kita menerima kenyataan akan adanya pluralitas agama dan berbagai tawaran jalan keselamatan eskatologis, di mana masing-masing jalan tersebut semuanya membuka peluang bagi manusia akan sampai pada titik-titik keselamatan. Hanya saja kemudian keselamatan eskatologis bukan hanya persoalan dambaan ataupun tujuan akhir semata, melainkan kita harus melakukan diskusi, melakukan dialog terbuka, melakukan pencarian yang akan membawa kita kepada pemahaman yang utuh sehingga dapat mengantarkan kita kepada suatu kesempurnaan perjalanan. Sehingga kesempurnaan perjalanan itu kita dapat memahami suatu pemahaman yang kokoh terkait dengan kebenaran dan keselamatan. Kita perlu membawa pemahaman kita kepada suatu pemahaman yang menganggap bahwa pluralisme meniscayakan sikap tulus untuk menerima
sebagai hal yang positif karena itu adalah pemberian Tuhan, maka kita harus menerima karena itu akan memperkaya pertumbuhan budaya melalui interaksi yang dinamis, sehingga masing-masing agama, ajaran, ras, budaya dan sebagainya dapat melakukan interaksi dinamis, sehingga kehidupan kita ini seakan-akan berjalan harmoni sesuai dengan rel yang ditentukan Tuhan. Tentu saja Cak Nur atau Nurholis Majid mengungkapkan bahwa pluralisme harus dipahami sebagai kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Bahkan pluralisme merupakan sebuah keharusan bagi keselamatan umat manusia. Begitupun Muhammad Fatih Osman secara praksis beranggapan bahwa pluralisme adalah bentuk kelembagaan di mana penerimaan terhadap keragaman melingkupi masyarakat tertentu atau di dunia secara keseluruhan. Sekali lagi, kita harus membawa pemahaman kita terkait dengan pluralisme sampai kepada dua hal. Yang pertama, pluralisme tidak sekedar pada toleransi moral atau konsekuensi pasif. Yang kedua, pluralisme yang terbangun juga harus mengantarkan manusia pada suatu nilai untuk menghargai persamaan nilai-nilai universal dari semua agama. Tentu saja dengan cara yang konstruktif, dalam artian pluralisme yang terbangun akan membentuk sistem-sistem sosial yang akan mengarahkan manusia pada kemajuan-kemajuan atau bahasa Cak Nur disebut dengan kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Ini yang kira-kira yang perlu dimunculkan dalam kehidupan kita. Akan tetapi yang paling mendasar yang harus kita pahami adalah kebenaran yang dianggap oleh kitab suci, bukan yang dibuat-buat oleh manusia, merupakan kebenaran tunggal, dan pernyataan Tuhan adalah merupakan sesuatu yang harus kita yakini kebenarannya, sehingga kebenaran atau kepercayaan tersebut dapat membawa kita kepada suatu pemahaman yang utuh lagi kokoh. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.